teman-teman, jumpa lagi di channel Sinabi Farm. Hari ini kita akan membahas belajar bersama, sharing tentang bagaimana mengawali untuk memulai kambing perah. Tentunya nanti banyak ulasan-ulasan, banyak cerita-cerita. Nanti kalau ada masukan bisa dikasih di kolom komentar. Jangan lupa share, subscribe, dan tombol loncengnya jangan lupa dihidupkan. Oke teman-teman? Oke teman-teman, nah, kan kita akan membahas cara memulai untuk menjalani berternak, tentunya di milking atau bisa disebut perah. Sebetulnya kan ternak kambing itu nggak hanya milking, ada fattening, ada breeding, ada milking. Nah, tinggal teman-teman aja milih sesuai keyakinan teman-teman untuk memulai bisnis dan ternak kambing tentunya. Nah, sedikit cerita mengapa saya memilih untuk melakukan bisnis atau belajar berternak di kambing perah. Karena pertama, menurut saya kambing perah adalah secara penghasilan itu mendapatkan hasil per hari. Jadi gambaran saya tidak ada sistem panen atau sistem puasa. Jadi setiap hari kita akan mendapatkan penghasilan. Jadinya kita enak untuk mengkalkulasi dan menghitung cash flow dan biayanya, teman-teman. Oke, kita akan memulai bisnis atau berternak kambing. Yang paling utama dan paling penting adalah ketersediaan pakan dan kontinuitas pakan tersebut. Maaf, teman. Betul. Karena pakan itu penting, teman-teman. Jangan sampai kita sudah mempunyai ternak, tapi tidak mempunyai lahan pakan, ataupun tidak mempunyai pilihan pakan yang tepat untuk teman-teman. Menurut teman-teman baik, dan menurut teman-teman itu sangat baik dalam budget atau baik dalam kesehatan ternak. Karena itu sama-sama menunjang si peternak akan berkontinuitas dalam bisnis kambing tersebut, teman-teman. Gambarannya adalah cerita sedikit dan pengalaman dari saya adalah sebelum adanya Sinabi Farm, teman-teman bersama adalah mencari lahan pakan, tidak diperhitungkan, atau maksudnya langsung mencari lahan pakan, beberapa peta, ada berapa tempat, ada 5 tempat kalau nggak salah, ada 5 tempat, dan menyediakan lahan pakan terlebih dahulu. Lahan pakannya pertama adalah dari pengalaman Sinabi Farm adalah menggunakan menanam pakcong, bibit pakcong, teman-teman. Nah, setelah itu baru proses pembuatan kandang. Pembuatan kandang mau gimana, konsepnya mau seperti apa, itu pengalaman dari Sinabi Farm, teman-teman. Ketika udah konsepnya, udah lahan pakan udah berjalan, udah dihitung, oh panennya setiap bulan segini, penyiramannya seperti ini, pembukaannya segini. Ketika udah maksimal si lahan pakan, kita beralih perlahan-lahan ke konsep kandang. Kandangnya mau gimana, nanti ternak akan nyamannya seperti, contohnya katakanlah ukuran lantainya gimana, itu sangat-sangat terperinci. Jadi mending menurut pengalaman saya ketika akan memulai bisnis perah ataupun fattening atau breeding, itu pertama adalah lahan pakan dulu. Lahan pakan, setelah itu ketika sudah selesai lahan pakannya, nah kita buat konsep kandang. Konsep kandangnya mau gimana? Kalau konsep kandang untuk kambing perah adalah ya seperti ini. Kandangnya ada soliter, kandang soliter, menyediakan kandang koloni, menyediakan
kandang baterai untuk cempe, atau banyak lagi lah tentunya. Seperti itu teman-teman. Ditambah lagi sebelumnya, ketika kita udah memikirkan ketersediaan lahan pakan dan memilih bangunan atau struktur kandang, kan banyak nih mau konsep kandang seperti apa. Nah, kita mantangkan dari ketinggian lantai, dari luas kandang, ataupun detailnya mungkin dari perairan untuk minum kandang gitu, untuk minum si ternak teman-teman. Nah, sebelumnya nih menurut pengalaman saya yang mengapa untuk memilih kambing perah yang udah saya ceritakan tadi, tentunya teman-teman, ketika teman-teman ingin berniatan besar untuk memulai kambing perah, yang paling awal dilakukan adalah kita memilih pakan yang benar-benar itu menunjang si ternak untuk mengeluarkan hasil susu tersebut, teman-teman. Karena apa teman-teman? Sebaik apapun gen yang dihasilkan, yang kita punya, yang ada di kandang, nah teman-teman, sebaik apapun, sebagus apapun gen tersebut atau ternak tersebut kualitasnya, tapi kualitas pakannya sangat-sangat rendah dan jauh dari standar perah, ya itu sama juga bohong teman-teman, sama juga ya sia-sia, maksudnya teman-teman. Sebaliknya juga, sebagus apapun pakan yang kita berikan, dan selengkap pakan yang kita berikan, ketika gennya tidak menunjang, si ternak tidak menunjang, ya sama aja teman-teman, hasil susu yang dikeluarkan ya hanya sesuai kemampuan si kambing tersebut, teman-teman. Nah, yang paling perlu kita ketahui adalah di kambing perah sendiri kan, yang paling penting itu adalah di pakan. Kita harus memiliki pakan yang sesuai kebutuhan si ternak untuk diperah, dan terutama perawatannya, teman-teman. Perawatan dari cempe, perawatan dari ibunya sendiri, teman. Yang paling menurut saya, kita jangan terlalu ya benar sih, dalam berternak itu sangat-sangat rinci dan sangat-sangat harus tercatat, harus terupdate gimana, apalagi pakan, apalagi ternak. Tapi yang perlu kita sadari adalah ketika kita udah mantap berternak, jangan cepat bosan. 1-2 tahun itu hal biasa. Jadi yang kita perlu pertahankan adalah egonya kita jaga, apalagi kita mengurusi ternak-ternak yang sebagai, kalau nggak salah adalah saling menguntungkan. Ternak nyaman, kita mendapatkan kenyamanan untuk kita memberikan kenyamanan ke ternak, sebaliknya ternak akan memberikan kenyamanan ke kita, teman-teman. Apapun itu, mau kita ke perah, maupun kita ke fattening atau breeding, teman-teman. Nah, kata kuncinya adalah teman-teman, ketika melakukan bisnis atau ingin berusaha ternak, apalagi untuk anak muda, yang perlu dijaga adalah keyakinan dan konsen dalam hal yang kita tuju, teman-teman. Jadi kalau bisa jangan terpecah. Umpamanya kita ingin berternak, kita fokuskan, konsisten dalam hal yang kita lakukan itu, teman-teman. Dalam itu pun ada lagi, kita harus konsen ke pakan, ada konsen ke kandang, konsen ke ternak sendiri. Nah, ketika itu sudah rapi, sudah mulai berjalan, baru kita membuka perlahan-lahan konsen ke bisnisnya, teman-teman. Jadi yang paling pokok adalah kita utamakan ke konsentrasi ke ternak. Setelah itu kalau itu sudah berjalan sangat-sangat baik, baru kita perlahan-lahan untuk konsen ke bisnisnya gimana, teman-teman. Nah,
Karena ternak dan bisnis sebetulnya menurut saya dan menurut pengalaman saya adalah harus dibagi dalam, tidak bisa digabungkan, harus dibagi perlahan-lahan teman-teman. Ketika satunya sudah alurnya terjadi baik, nah baru kita perlahan-lahan untuk konsen ke bisnisnya, gimana mau membuka apapun itu. Yang terpenting adalah ketika kita sudah mampu mengurusi ternak dengan nyaman, ternak pun menghasilkan ternak pun memberikan kenyamanan ke kita, baru kita berlanjut ke situ ke bisnisnya. Cukup sekian, mungkin ada yang banyak yang salah, saya mohon maaf. Ketika teman-teman ingin memberikan komentar atau saran atau kritik, langsung aja ke kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya. Mohon maaf jika ada yang salah. Selamat menjalani rutinitas.